Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Nisbi Syahbani SAG MPDI, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Game. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Nanda Aulia, yang kedua Naufa Amelia, yang ketiga Nisa Amelia, dan yang keempat saya sendiri Puput Rosita. Pada kali ini kelompok 6 akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep media pembelajaran berbasis game. Yang kedua, ragam media pembelajaran berbasis game. Yang ketiga, kelemahan dan keunggulan media pembelajaran berbasis game. Dan yang keempat, prosedur pembuatan media pembelajaran berbasis game. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nanda Aulia. Materi yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan, konsep media pembelajaran berbasis games. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat untuk membantu pembelajar dalam kegiatan mengajar. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat pelajar dalam belajar. Pada era sekarang ini, banyak peserta didik dengan mudahnya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam mengimplementasikan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah. Pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu model pembelajaran berbasis game yang menggabungkan dua pendekatan pada proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufa. Poin B. Ragam media pembelajaran berbasis game. Yang A. EduCandy merupakan permainan edukasi berbasis web aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran. EduCandy memiliki beragam permainan edukatif yang bisa diganti pertanyaan maupun kosakatanya dan langsung bisa dimainkan. B. Wordwell merupakan web aplikasi yang berisi game edukasi berbasis kuis yang menarik. Wordwell juga mendukung fitur bermain secara multiplayer, offline, dan printable. C. Marble Budaya Nusantara. Game yang dikembangkan oleh Eduka Studio ini anak akan mempelajari dan dikenalkan dengan berbagai budaya Nusantara seperti alat musik tradisional, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat, dan makanan daerah. Yang D. Ada Academy Kids merupakan game edukasi yang bertema game aktivitas dan kegiatan interaktif. Game ini dibuat dengan konsep permainan yang sederhana, interaktif, namun bermakna. Anak bisa belajar bahasa, membaca, menulis, berhitung, sosial emosional, pemecahan masalah, sampai pengembangan sensor motorik. Yang E. Bamboozle merupakan game edukasi berbasis web aplikasi yang menyediakan beragam game interaktif dan menarik, sama seperti Wordwell. Platform ini berbasis komunitas sehingga kita dapat melihat dan menggunakan game dan kuis yang sudah dibuat oleh anggota lain. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Naufa Amalia tentang keunggulan dan kelemahan media pembelajaran berbasis game. Keunggulan game sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran yang disertai dengan game dapat menambah semangat belajar siswa. Yang kedua, game memiliki animasi yang menarik. Banyaknya animasi-animasi yang terdapat di dalam game membuat pembelajaran berbasis game terlihat lebih menarik. Dengan begitu, pembelajaran dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, game mudah dalam penggunaannya. Yang keempat, game dapat menampilkan jumlah jawaban benar yang telah didapat oleh pengguna beserta skor. Hal ini sangat menguntungkan karena dengan begitu pengguna dapat lebih mengetahui materi apa atau pembelajaran yang mana yang belum mereka pahami, sehingga mereka bisa lebih dalam lagi atau lebih giat lagi mempelajari materi atau pembelajaran tersebut.
Kelima, media pembelajaran ini disertai dengan standar kompetensi, baik kompetensi dasar, indikator, dan tujuan belajar. Yang keenam, media pembelajaran ini memberikan materi pelajaran berupa soal yang diberikan secara acak. Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui apakah mereka sudah benar-benar memahami materi tersebut atau masih harus belajar lagi. Dan poin terakhir dari keunggulan game sebagai media pembelajaran adalah media pembelajaran ini menggunakan database untuk menampilkan soal. Selanjutnya yaitu kekurangan game sebagai media pembelajaran. Adapun kekurangan-kekurangannya yaitu yang pertama, media pembelajaran ini hanya memuat bagian penting dalam materi operasi dasar komputer. Yang kedua, game dalam media pembelajaran ini belum dalam bentuk installer. Ketiga, lebih sulit pengondisian siswa. Keempat, gaduh. Kelima, membutuhkan waktu lebih lama. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu bekerja lebih keras. Itulah materi tentang keunggulan dan kelemahan media pembelajaran berbasis game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Puput Rosita. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nisa Amelia. Prosedur pembuatan media pembelajaran berbasis game. Yang pertama, memilih game sesuai topik. Yang kedua, penjelasan konsep. Yang ketiga, aturan. Yang keempat, bermain. Yang kelima, merangkum pengetahuan. Dan yang keenam, melakukan refleksi. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.